Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Shalom. Pertama-tama saya mengajak panjenengan semua untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya, bahkan berkatnya kepada kita. Sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat selamat. Bahkan kita bersama-sama dipertemukan di tempat ini untuk bersukacita membangun ibadah yang kebetulan hari ini bertepatan dengan pelaksanaan Riyaya Unduh-Unduh yang kedua. Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Mojowarno mengucapkan selamat datang, selamat bertemu kembali, dan selamat membangun ibadah. Karena minggu ini bersamaan dengan pelaksanaan Riyaya Unduh-Unduh yang kedua, maka ibadah dijadikan satu di gereja induk. Jadi hanya sekali, nanti sore sudah tidak ada lagi ibadah. Untuk itu kami memohon kepada panjenengan semua, nanti setelah selesai ibadah jangan kundur dulu, ya, jangan kundur dulu. Kami menyiapkan makan nasi di siang hari. Setelah itu kita bersama-sama mengikuti pelelangan yang dilaksanakan di GPK. Perlu juga kami sampaikan bahwa ibadah pada hari ini bertepatan dengan Riyaya Unduh-Unduh, maka persembahan nanti ada 2 kali. Yang pertama nanti dikumpulkan sebelum khotbah, dan yang kedua dilaksanakan setelah pengakuan iman sebagai wujud syukur kita. Adapun yang melayani pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Andriono Cipto Santoso. Oleh karena itu, sebelum kita bersama-sama memasuki ibadah Riyaya Unduh-Unduh, kita perlu menyiapkan hati kita, memohon terang dan hikmat dari Tuhan dengan mengambil saat teduh. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih, marilah kita awali pada kita ini dengan memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Ria nomor
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, juga anak-anak yang dikasih mengasihi Tuhan, bersama-sama kita akan ada di hadirat Tuhan untuk kita bawa segala sukacita kita atas kebaikan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan, untuk kita bersama rayakan berkat itu di Rioyo unduh-unduh kita yang kedua di tahun ini. Maka mari kita akan persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita untuk kita datang dan berbakti kepadanya. Secara saut-sautan kita akan lantunkan panggilan ibadah kita yang demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan sukacita, datanglah ke pelatarannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah yang telah menyelamatkan kita, dan punya Dialah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menjadi penyertaan selamanya di hidup saudara-saudara. Amin. Kidung Jemaat nomor 3, 1 dan 3. Oh
Bapak Ibu, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memasuki hari Rioyo unduh-unduh kita. Yang kedua di tahun ini, kita bersama-sama akan dituntun dengan satu tema yang didasarkan pada bacaan Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7. Masih ingat Bapak Ibu, apa tema unduh-unduh kita hari ini? Oh, enggak ada di sana. Ya. Aku bersyukur karena aku mengasihimu, mune Gusti Allah. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang mengasihi Tuhan pasti akan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan kita yang penuh kasih. Sehingga dengan kasih Tuhan itulah Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang sedang menjadi bagian dari impian kita, di sana Tuhan pasti ikut serta ambil bagian berkarya bagi kita semua. Juga kepada kita semua, poro among tani yang menaburkan benih di ladang, di sawah mereka, Tuhan pun juga tetap beserta, Tuhan pun juga memberi penyertaan dan berkat-Nya, sehingga panenan menjadi bagian dari kehidupan poro among tani ini di dalam ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari tema unduh-unduh kita pada saat ini bersama-sama kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 335, Manusia yang Meluku. Monggo. Yang melulu menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijaukan mekar. Apapun yang baik semua terang, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Kepada ciptaanmu berkat dan rezeki, tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabbar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Begitu baiknya Bapak Ibu, Tuhan Allah kepada kita semua. Bahkan ketika kita menyadari kita ini menjadi orang-orang yang sesungguhnya tidak layak untuk datang kepada Tuhan karena cacat, celah, dosa, dan kedurhakaan kita. Namun karena kebaikan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, Tuhan masih dengan tangan terbuka berkenan untuk menerima kita apa adanya. Bahkan bukan hanya berhenti kepada penerimaan Tuhan pada diri kita ini, tapi pengampunan Tuhan juga terjadi atas kita semua. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada nats di kitab suci kita yang mengatakan demikian. Tuhan adalah Maha Kasih. Ia tidak pendendam. Ia tidak menimpakan kepada kita hukuman setimpal dengan kesalahan kita. Bapak Ibu, atas nats ini maka
Mari kita dengan hati yang tulus, kita bersama-sama mengakui segala cacat celah, kesalahan, pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Tuhan akan mengampuni kesalahanmu, dan inilah ungkapan umat Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami. Dialah yang memahkotai hidupmu dengan kehidupan yang kekal. Dialah yang menghapus kesalahan dan pelanggaranmu dengan perantaraan Yesus Kristus di kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, Allah yang mendengar keluh kesah penyesalan atas dosa kita, dengan segala kasih sayangnya Tuhan berkenan menyediakan pengampunan bagi kita semua. Maka mari umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah pengampunan yang dari Tuhan. Dengan segala kasih sayangnya Tuhan memberikan ampunan atas kita semua melalui sabdanya yang demikian. Kiranya Allah yang Maha Pengampun senantiasa menghancurkan segala sumber kesalahan dalam hidupmu agar dapat dengan layak menerima hidup yang baru dan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Kristus yang mengampuni kita, Dia menjadi sobat kita yang setia untuk terus mengawal kita sehingga kita tetap ada di dalam hidup baru, hidup dalam pengampunannya. Ada satu sobatku. Setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa dia? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Monggo kalau mau tepuk tangan silakan tepuk tangan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang
Silakan untuk kembali duduk. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Adapun dasar dari kita mempersembahkan pada saat ini terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Melalui ayat yang sudah kita baca untuk mengawali persembahan kita, mari kita mengiringi persembahan kita dengan memuji dari Kidung Ria, Sungguh Ku Bangga Bapa. Tiada berarti
Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, tibalah saatnya sekarang kita akan menerima sabda Tuhan. Sabda Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Kalau kita sudah menemukan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa, karena pengampunan dosa dari Engkau, maka kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, tibalah saatnya sekarang kami akan menerima berkah kami, yaitu sabda-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kiranya Engkau membuka hati kami, sehingga sabda ini dapat kami mengerti, kami pahami, dan lebih-lebih Tuhan, mampukanlah kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Pendeta Andriono Cipto Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu, kami serahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Berilah roh hikmat dan kebijakan, sehingga apa yang dikatakannya bukanlah kehendak manusia, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Demikian Tuhan doa dan permohonan kami yang kami serahkan dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dua Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15, demikian sabdanya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati, dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang yang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu kepada mereka dan dengan semua orang, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia Bapak Ibu, kita semua juga anak-anak yang menyediakan hati hari ini untuk kita mau mendengar, menggumuli, menyimpan setiap sabda dan kehendak Tuhan. Terlebih kita semua yang dengan tulus hati dan segala kekuatan dari Tuhan, kita dimampukan untuk melakukan setiap sabda ini dalam keseharian kehidupan kita. Amin, amin, amin. Selamat siang Bapak Ibu, adik-adik juga selamat siang, salam. Puji Tuhan semua sehat hari ini, semua bersemangat.
Semua hanya karena kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu masih ingat? Sekali lagi saya pertanyakan kepada panjenengan karena ini penting. Apa tema unduh-unduh kedua kita tahun ini? Ya. Nggih, pun karek ngepek itu disorotke di sana. Aku bersyukur. Apa alasan panjenengan bersyukur? Karena aku mengasihimu. Mune sinten? Tuhan Allah. Pertanyaan pertamanya adalah Bapak Ibu, untuk menguatkan rasa syukur kita hari ini, apakah benar panjenengan mengasihi Tuhan? Nah, kok meneng kabeh? Katanya aku bersyukur karena aku mengasihi Tuhan. Nah, saya tak tekoki, benarkah jenengan mengasihi Tuhan? Nah, ngoten lho, mantep. Nggih, Pak, ngoten. Yakni, yakin kula ngoten. Mengasihi Tuhan. Pertanyaan keduanya, kalau panjenengan mengasihi Tuhan, apa sih alasan panjenengan mengasihi Tuhan? Apa mau melok-melok tok? Ya? Napa, Bu? Bukan dikasih nafas sama Tuhan Allah. Baik, oke. Ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah lakukan untuk kita, maka aku tetap mengasihi Tuhan. Wonten malih? Adakah yang merasa mengasihi Tuhan karena diperintah? Sinten yang merasa diperintah ketika mengasihi Tuhan? Loh, saya ngacung, saya merasa diperintah Bapak Ibu. Sinten yang memerintah? Gusti Yesus. Nanti dibaca di Markus 12. Kasihlah Tuhan Allahmu. Sinten yang memerintah awake dhewe niku? Banyak alasan Bapak Ibu, kenapa kita mengasihi Tuhan. Saya merasa diperintah, ada yang merasa karena Tuhan telah melakukan banyak hal untuk kita, Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu, bahkan kasih yang luar biasa dengan pengorbanannya di kayu salib, pengampunan dosanya, itu juga wujud kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita juga mengasihi Tuhan. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang punya kuasa adi kodrati, ya, kuasa di luar kodrat manusia, dan kuasa itu bekerja atas hidup saya. Sehingga kuasa yang adi kodrati itu ketika muncul no srengenge di sisi hetan, ngangslup ke srengenge di sisi kulon, enggak ada seorang manusia pun yang mampu untuk mengubah arah jalannya srengenge matahari itu. Nggak mungkin kita Bapak Ibu, ayo srengenge dipindah saka kidul mlebune ning lor ngoten. Ayo bareng-bareng. Nggak akan kuat. Karena dia punya kuasa yang lebih dari kita, dan kuasanya itu terus mempengaruhi hidup kita, membuat kita takluk kepada kuasa Tuhan itu. Di sanalah kita kemudian merasa perlu untuk mengasihi Tuhan kita. Banyak hal Bapak Ibu, banyak alasan kenapa kita mengasihi Tuhan. Yang jelas Bapak Ibu, saya percaya jenengan semua di tempat ini, dari yang paling sepuh sampai paling yang kanak-kanak, semua mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, yang paling indah ketika ada orang yang mengasihi Tuhan, yang paling indah adalah Tuhan pasti juga akan mengasihi orang tersebut. Ini yang indah Bapak Ibu. Tidak ada orang yang mengasihi Tuhan dan kemudian tidak dikasihi oleh Tuhan, tidak ada. Karena satu sifat dari Tuhan, bahwa Tuhan adalah kasih. Wong sing ora mengasihi saja, ngoten kira-kira ngoten. Gusti Allah yang tresnani kok, Tuhan Allah tetap mengasihi kok. Apalagi kita yang mengasihi Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan itu kepada kita semua. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi kekuatan kita ketika kita akan bersyukur pada hari ini. Kita semua telah mengakui, aku mengasihi Tuhan. Maka aku dimampukan untuk bersyukur.
Bapak Ibu, setidaknya pemahaman pengakuan yang semacam inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Ketika pada waktu itu yang dikisahkan dalam bacaan kita 2 Korintus ini, Rasul Paulus ini sedang mengajak jemaat di lingkungan Asia. Untuk apa? Untuk membantu secara finansial, keuangan kepada gereja di Yerusalem. Kenapa perlu dibantu gereja di Yerusalem? Mereka sedang terpuruk, Bapak Ibu. Mereka hidup di dalam aniaya, mereka hidup dikejar-kejar oleh pemerintahan yang tidak pro dengan kekristenan. Mereka ada dalam tekanan, mereka ada dalam penganiayaan, dalam penindasan, sehingga mereka membutuhkan bantuan finansial dari gereja-gereja lain di luar Yerusalem. Dan inilah yang Paulus lakukan juga kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan pangatak, begitu kalau orang Jawa mengatakan, kepada jemaat-jemaat di luar Yerusalem untuk bagaimana mereka juga nyengkuyung kebutuhan untuk jemaat di Yerusalem, sehingga jemaat di Yerusalem ini tetap bisa hidup minimal. Syukur-syukur tidak hanya urip-uripan. Dengan dukungan finansial itu, jemaat di Yerusalem juga bisa menata diri kembali, bisa kemudian bertumbuh, bisa berkembang, bisa kembali menjalankan misi Tuhan. Ini harapan. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa ketika Rasul Paulus menggunakan prinsip bahwa ketika kamu mengasihi Tuhan, ayo kita juga bersyukur kepada Tuhan itu. Rupanya Bapak Ibu, mengasihi Tuhan itu bukan sesuatu tindakan yang sia-sia dalam hidup kita. Itu menurut Paulus paling tidak. Justru dengan adanya keyakinan, semangat, niat untuk mengasihi Tuhan itulah semuanya itu yang akan mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita ini. Setidaknya Bapak Ibu, ketika kita mengasihi Tuhan, maka di sana Tuhan pun pasti akan mengasihi kita semua. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, prinsip ini masih perlu dibuktikan rupanya Bapak Ibu. Tidak hanya bisa sekedar teori, nek aku mengasihi Tuhan, Tuhan pasti mengasihi aku. Ketika aku mengasihi Tuhan, pasti kebaikan akan datang kepadaku dari Tuhan. Masih perlu untuk dibuktikan. Tidak hanya sekedar teori Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, ketika waktu itu Rasul Paulus kemudian mengajak jemaat untuk bagaimana mereka mengumpulkan finansial ini kepada jemaat-jemaat di Yerusalem. Sesungguhnya di sana Rasul Paulus ingin sedang membuktikan bahwa prinsipnya itu benar, Bapak Ibu. Bahwa dengan salah satu bentuk syukur dari hidup kita kepada Tuhan, yaitu kerelaan untuk memberi. Maka rupanya kerelaan untuk memberi inilah yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk membuktikan bahwa rupanya memberi itu juga bukan sebuah hal yang menyakitkan dalam diri kita. Tapi memberi dengan sukacita, dilandasi dengan rasa syukur, itu justru yang akan memunculkan berkat dalam hidup setiap orang yang mengasihi Tuhan. Maka persis Bapak Ibu, di ayat yang ke-7 di sana, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu masing-masing memberi dengan kerelaan hati. Itu dulu. Kerelaan hati ini pasti dilandasi dengan rasa syukur, bukan karena paksaan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah risalah teori dari Rasul Paulus cukup untuk saudara-saudara kita di Korintus waktu itu? Kemudian mereka dengan sukacita memberikan dananya, memberikan bantuannya untuk Yerusalem? Cukup, Bapak Ibu, cukup. Namun Rasul Paulus memberikan semangat untuk memberi, tidak cukup hanya dengan berhenti di sana. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus masih ada landasan lain yang oleh Rasul Paulus dipakai untuk memberikan semangat memberi ini, semangat membantu orang lain, semangat untuk ngurip-uripi gereja dan pasamuan.
Monggo Bapak Ibu, kita bisa melihat ayat yang ke-6 Bapak Ibu, monggo dipirsani di HP panjenengan, di Alkitab panjenengan masing-masing. Camkanlah ini, begitu kata Rasul Paulus. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, prinsip ini sesungguhnya bukan prinsip Kristen, bukan. Tidak ada orang Kristen kok pisungsung akeh terus ngogrok-ogrok Gusti Allah nyuwun akeh, begitu mboten. Gusti saya kan sudah pisungsung banyak, saya beri banyak Gusti, ngoten. Tidak ada. Ini bukan prinsip Kristen. Ini adalah prinsip sekuler pada waktu itu, Bapak Ibu. Namun prinsip ini tetap dipakai oleh Rasul Paulus ya, untuk menegaskan bahwa Allah sesungguhnya tidak hanya memandang pemberian-pemberian itu sebatas apa dan berapa. Mboten. Apa sing wis mbok kekne, apa yang sudah kamu pisungsungkan, berapa banyak yang harus kamu pisungsungkan, bukan sekedar apa dan berapa. Dari prinsip tabur tuai ini rupanya Rasul Paulus juga memberikan sebuah semangat memberi dengan sukacita itu, Bapak Ibu. Selebihnya Bapak Ibu, Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan Allah bukan hanya melihat apa dan berapa, tapi Tuhan lebih melihat bagaimana suasana hati ketika seseorang ini menabur, memberikan dengan sukacita itu. Memberikan dengan kerelaan hati itu. Di sanalah Bapak Ibu, yang Tuhan pirsani bukan seberapa banyak, bukan apa wujudnya, tapi bagaimana suasana hati ketika seseorang mau menunjukkan rasa syukurnya karena mengasihi Allah dan dikasihi oleh Allah itu. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dua prinsip Rasul Paulus dalam memberi kepada orang lain, merelakan apa yang ada pada kita untuk kita berikan kepada pihak lain. Hari ini juga menjadi dasar kita untuk kita bersyukur dalam riyoyo unduh kita. Yang pertama Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, bahwa rupanya ketika kita mengasihi Allah, kita yakin Allah pasti akan mengasihi kita. Dan ketika Allah mengasihi kita, maka kebaikan-kebaikan dari Allah itu menjadi jaminan bagi hidup kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, melalui hukum tabur tuai ini, sekalipun itu aturan sekuler, namun rupanya di sana kita bisa melihat sebuah pengajaran yang dibawa oleh Rasul Paulus. Bukan sekedar apa dan berapa yang kita tabur, tapi bagaimana suasana hati kita ketika menabur itu. Apakah benar kita menabur dilandasi dengan sukacita yang dari Tuhan. Bapak Ibu, sebagai penutup dari renungan kita hari ini, bagian dari ayat 7 saya membaca demikian Bapak Ibu. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Selamat memasuki raya unduh-unduh, selamat menabur, selamat mengasihi Tuhan, selamat dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita ada dalam saat teduh kita sejenak Bapak Ibu. Ini kami Tuhan yang mengasihi-Mu senantiasa. Dengan berbagai-bagai alasan Bapa kami mengasihi-Mu. Dan kami yakin ketika kami mengasihi Engkau, Engkau pastilah akan mengasihi kami. Dan ketika kasih-Mu terjadi atas hidup kami Bapa, apapun yang baik yang akan kami terima, akan kami nikmati daripada-Mu. Dan inilah Bapa yang menguatkan rasa syukur kami kepadamu. Biarlah rasa syukur kami ini Bapa, kami ungkap melalui kerelaan hati kami,
melalui kesukacitaan hati kami ketika memberikan sesuatu yang ada pada hidup kami ini kepada siapapun, juga kepadamu. Jangan melihat apa dan berapa yang kami haturkan Bapa, tapi pandanglah bagaimana suasana hati kami yang ada dalam sukacita dan kerelaan ini ketika kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapa atas sabdamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita. Untuk itu kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita bersama-sama akan mewujudkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui riyoyo unduh-unduh kita yang kedua hari ini. Kita akan bersama-sama haturkan persembahan syukur melalui kantong merah, dan kemudian nanti kita juga akan membawa persembahan natura, persembahan kotak yang telah terkumpul di blok masing-masing. Kita akan bersama-sama masuk dalam persembahan syukur kita. Kita akan iringi di dalam kita menghaturkan persembahan syukur kita melalui kantong merah ini dengan nyanyian Tuhan Yesus Baik. Monggo. Kasih setiamu Tuhan selalu berwarna bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu.
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, inilah persembahan syukur kita, wujud unduh-unduh kita di tahun 2025, unduh-unduh yang kedua ini. Mari kita bersama-sama hantar persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa kita. Inilah kami ya Tuhan, yang hari ini kami bersama-sama semayanan satu dengan yang lain untuk kami menyatukan rasa syukur kami kepada Tuhan. Rasa syukur ini Bapa, kami landasi karena kami mengasihi Engkau. Dan kami merasa bahwa Engkau juga telah mengasihi kami. Maka biarlah Bapa, apapun yang menjadi wujud dari rasa syukur kami ini, harta benda kami, panenan kami, atau bahkan apapun, yang sesungguhnya semua ini adalah pemberian Tuhan di hidup kami. Kami khususkan pada saat ini, kami haturkan kepadamu melalui jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau tidak melihat seberapa yang kami haturkan, apa yang kami bawa kepadamu hari ini. Tapi lihatlah di kedalaman hati kami, betapa kami menghaturkan ini semua. Dengan sukarela, dengan sukacita kami. Maka biarlah Bapa, kami semua, masing-masing hati, masing-masing diri, yang menghaturkan persembahan ini, kami boleh berharap di dalam kasih Tuhan, bahwa Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Berkati, sucikan, sehingga persembahan ini boleh kami gunakan dengan tanggung jawab kami hanya kepada Tuhan, untuk kebutuhan-kebutuhan pelayanan gereja Tuhan, kegiatan-kegiatan gereja Tuhan, sehingga gerejamu di tempat ini Bapa tidak hanya menjadi gereja yang hidup, tapi gereja yang hidup di dalam misi Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini sampai di ujung bumi. Berkati setiap kami, hati, pribadi, keluarga yang mempersembahkan persembahan unduh-unduh pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan juga tetap memperhatikan, peduli kepada apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami. Baik untuk kebutuhan ragawi kami, juga untuk kebutuhan-kebutuhan jiwa kami. Terlebih Bapa, kami haturkan anggota keluarga kami, orang tua kami, yang bekerja di keseharian kehidupan mereka. Yang kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan, mencukupkan kekuatan, kesehatan atas orang tua kami, atas saudara-saudara kami, dan Tuhan yang menyediakan berkat untuk mereka, juga untuk keluarga. Dan inilah yang kami yakini sebagai wujud pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami. Jadikan kemuliaan bagi namamu kekal selama-lamanya. Engkau baik atas kami ya Tuhan. Terimalah persembahan kami. Amin. Tuhan Yesus baik. Yesus baik.
Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih, mari kita ada dalam syafaat kita. Kami senantiasa juga mengingat Bapa akan saudara-saudara kami yang hari ini mereka sedang tidak sesuka cita kami, sedang tidak segembira kami di tempat ini, karena mereka sedang ada dalam penderitaan mereka. Sakit, kelelahan, bahkan susutnya kekuatan raga yang terjadi ada saudara-saudara kami ini, Tuhan juga perhatikan. Tanpa kami harus menyebut nama Bapa, tapi kami tahu Engkau menilai, Engkau menilik satu persatu umat milik-Mu di tempat ini. Berkati mereka Bapa yang ada dalam keadaan sakit, ada dalam penderitaan mereka. Berkati pula para medis yang melakukan perawatan, memberikan obat-obatan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh dipulihkan dari keadaannya hari ini. Terlebih keluarga yang mendampingi, Tuhan juga siapkan hati mereka untuk tetap ada dalam kesabaran, ketelatenan, ketulusan hati di dalam merawat saudara yang sakit, yang ada di rumah, bahkan yang ada di rumah sakit. Kami juga berdoa Bapak, untuk mereka yang sedang ada dalam sukacita khusus hari ini, karena ulang tahun perkawinan, karena ulang tahun kelahiran mereka, biarlah Bapak mereka juga sadar bahwa umur panjang baik bagi kehidupannya, baik bagi keluarganya dalam perkawinan, sesungguhnya juga adalah berkat pemberian Tuhan. Hidup mereka ada dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Maka biarlah mereka juga disadarkan untuk menggunakan kehidupan yang Tuhan berikan ini untuk kebaikan-kebaikan bagi orang lain, sebagai tanda syukur terima kasih mereka atas umur yang Tuhan berikan. Gereja-Mu di tempat ini Bapak, kami juga haturkan kepadamu dalam kami terus ngemban dawuh Tuhan, membawa misi Tuhan, menghadirkan damai sejahtera kerajaan Allah di bumi ini, di tempat ini. Pakai kami semua Bapak, buah sulung dari penyelamatan-Mu ini, untuk kami juga boleh melakukan berbagai-bagai hal untuk damai sejahteranya orang lain di sekeliling kami. Berkati para pelayan yang ada, para pendeta emeritus, guru Injil, vikar, penatua, diaken, komisi-komisi yang ada, pamong anak-anak kami, TU Merbot, organis song leader, operator LCD, soundman, dan bahkan siapapun Bapak yang ambil bagian dalam keseharian pelayanan gereja Tuhan di tempat ini, berkati juga keluarga mereka, Tuhan dampingi, sehingga apapun yang sedang terjadi pada keluarganya, khususnya mereka yang sedang mengalami momotan, beban hidup, pergumulan, Tuhan yang akan kuatkan mereka, sehingga apapun yang terjadi dalam keadaan mereka, mereka tidak kehilangan semangat untuk tetap ada di dalam pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Bapak di surga, akhirnya kami menghaturkan keluarga kami masing-masing. Dalam keseharian kehidupan kami telah merasakan kasih sayang Tuhan yang terus terjadi. Maka ajar kami, bahkan ingatkan kami semua, bahwa kami perlu juga untuk mengasihi-Mu senantiasa Tuhan. Ada dalam ketaatan kami, ada dalam syukur kami senantiasa. Sehingga kami, para pengikut-Mu, umat yang menjadi milik-Mu ini, kami juga boleh menjadi umat yang berguna di dunia ini, menjadi keluarga-keluarga juga yang terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, demi kebaikan hidup bersama. Ini kami Bapak anak-anak-Mu, yang jika sebentar lagi nanti kami akan undur dari hadirat-Mu, meninggalkan kebaktian kami saat ini. Tuntun kami dalam apapun yang kami lakukan, termasuk di dalam kegiatan pelelangan hari ini. Tuhan yang akan pimpin kami, mampukan kami setiap hati, setiap keluarga, untuk kami ambil bagian di dalam pelelangan natura persembahan hari ini. Berkati kami semua, panitia unduh-unduh yang menjalankan tugas pada saat ini Bapak, dengan segala kekuatan, dengan segala kebijaksanaan yang dari Tuhan. Ini kami Bapak anak-anak-Mu, kami boleh berharap atas doa kami, permohonan kami,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersama-sama akan mengakhiri kebaktian Rioyo Unduh-Unduh yang kedua di tahun ini. Maka mari Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kitalah umat yang mengasihi Tuhan senantiasa. Yakinlah bahwa Tuhan juga mengasihi saudara-saudara. Hiduplah dalam rasa syukur untuk orang lain demi kemuliaan nama Tuhan. Kita orang-orang yang diberkati senantiasa oleh Tuhan. Hitung Ria 29. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kasihi selama hidupku dikasihi. Bila aku berjalan di manapun ku berada, aku dikasihi. Saudaraku umat Tuhan, unturlah dari hadirat Tuhan, pulanglah ke kehidupanmu, jalanilah hidup pemberian Tuhan. Tuhan mengasihimu dan tetap kasihi Tuhan dalam rasa syukurmu. Inilah berkat Tuhan bagimu. Siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui hambanya. Biarlah kasih karunia sorgawi dilimpah-limpahkan oleh Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, bagi saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus dengan segala kasih-Nya berkenan akan memberikan damai sejahtera sorgawinya di kehidupan saudara, yang akan memampukan saudara menghadapi setiap suka duka di setiap hari kehidupan saudara. Roh Kudus dengan segala kasih dan kuasa-Nya yang akan berdiam dalam hati dan hidup saudara, mendampingi saudara, menjadi pokok penghiburan, menjadi pokok kebijaksanaan saudara untuk tetap melangkah mengasihi Tuhan di dalam rasa syukur senantiasa sampai kesudahan zaman. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terpujilah namanya. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah telah usai. Seperti yang kami sampaikan di depan tadi, jangan kundur dulu, tapi kita bersama-sama bersukacita untuk menikmati dahar siang. Setelah itu nanti mohon kepada Bapak Ibu untuk menuju di ruang pelelangan supaya segera kita mulai. Oleh karena itu, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama datang di tempat pelelangan ini setelah melakukan pengobatan hati dulu, dan kita akan bersama-sama melelang apa yang telah dipersembahkan oleh anak-anak dan keluarga. Sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi dan mohon Bapak Ibu
dengan hormat dan dengan sangat Bapak Ibu yang masih berada di luar, kami harapkan untuk ikut berpartisipasi bersama-sama dengan kami semua menuju ruang pelelangan. Ya, adik-adik anak-anak didampingi. Sekali lagi kami mohon dengan sangat Bapak Ibu yang masih berada di luar, kami harapkan bersama-sama masuk ke dalam ruang pelelangan karena pelelangan akan segera dimulai. Adapun acara pelelangan di siang hari ini yang pertama pembukaan, kemudian pelelangan ini akan dibuka dengan tari Bapaman yang akan dibawakan oleh Ananda Kristo. Setelah itu akan dibuka dengan doa oleh Bapak Pendeta Andriono dan sekaligus Bapak Pendeta Andriono akan menjadi juru lelang yang pertama. Nah, adapun nanti tata cara pelelangan akan disampaikan oleh juru lelang kita Bapak Suyono Priyosadi dan juga Saudara Krishna. Baik, itulah susunan acara kita. Jika Bapak Ibu belum sarapan, sudah sarapan, monggo tahunan. Dan kami mengucapkan selamat mengikuti pelelangan. Kami berharap dengan sangat ini dari kita, oleh kita dan untuk kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengikuti acara pelelangan ini sampai selesai. Jangan khawatir mengenai harganya, karena ini tidak seperti pelelangan yang besar yang di bulan Mei tersebut. Baiklah, kita akan menyaksikan acara yang pertama. Pelelangan ini akan dibuka dengan tari yang pertama oleh Ananda Kristo. Kristo, mari Ananda Kristo sudah siap di mana? Kamu nak? Ya. Inilah Ananda Kristo akan menarikan Bapaman. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
silakan untuk yang membantu lelang silakan ke depan deh. Ya, mari silakan. Apa dan kawan-kawan silakan ke depan. Ibu Evi, Ibu Ani silakan untuk mendampingi saya. Ya, kita persiapkan diri dulu. Mana yang putih, mana yang tempatnya seperti yang sudah kita simulasikan kemarin. Ya, disilakan untuk tempat-tempat yang sudah kita tentukan. Bersiap dengan kertas dan poin yang sudah disiapkan oleh panitia. Baik, tempat-tempatnya adalah disediakan alat-alatnya. Bapak Ibu hadirin dan juga anak-anak yang terkasih, kita akan membuka pelelangan ini dengan doa dan sekaligus akan membukanya dengan pelelangan yang pertama yang akan dilakukan oleh Bapak Pendeta Andriono. Kepada Bapak Pendeta disilakan untuk membuka dalam doa dan sekaligus membuka pelelangan dengan menjadi juru lelang yang pertama. Adik-adik silakan untuk menaikkan dada untuk membantu Bapak Siono Priyohadi. Ya, Bapak Ibu selamat siang. Shalom. Ya, selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua anak diberi kesehatan. Dan sebelum kita masuk di doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Bruno Joko Santoso, kami akan menyampaikan tata cara lelangan pada saat ini. Tadi sudah disampaikan bahwa lelangan ini beda dengan unduh-unduh yang bulan Mei. Katakanlah ini adalah partai kecil ya, karena kalau tidak salah tujuan jemaat unduh-unduh yang kedua itu melatih anak-anak kita. Jadi nanti lelangannya adalah misalkan di meja ini hanya 2 parcel contohnya ya. Nah nanti kalau tetangganya mengikuti, jadi tidak pakai itu kalau parcel. Tapi nanti kalau dua yang tidak dibaca mungkin bijian. Nah, maka dari itu panjenengan sangat untuk meraihnya ada kesempatan. Jadi tidak begitu mahal. Nah, maka dari itu monggo nanti ikuti sampai selesai. Itu saja, nanti kita sambil berjalan panjenengan akan bisa mengikuti. Kita masuk dalam doa. Jadi kita bersama-sama kembali dengan kita berdoa. Kita sama-sama melanjutkan sukacita kami semua ya Tuhan di Rioyo yang kedua di tahun ini. Saat ini kami semua berkumpul di sini Bapak untuk kami melakukan perjalanan dari berbagai aturan yang telah dipersembahkan bagi Tuhan. Maka saat ini kami masih membutuhkan Engkau Bapak untuk hadir di tempat ini, memberi semangat kepada seluruh warga untuk kami juga boleh mengungkapkan rasa syukur kami karena kami mengasihi Tuhan. Ayo Mas Krisna juga seluruh panitia yang ada yang terlibat di dalam pelelangan ini, juga seluruh warga jemaat, anggota majelis jemaat ulang, dan siapapun yang akan ikut ambil bagian dalam kegiatan pelelangan siang ini, Tuhan yang akan sertai, Tuhan yang akan kawal kami dengan akal budi kami semua. Kami memulai pelelangan siang hari ini Tuhan, hanya dengan menyebut dan berserah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, pemilik gereja dan tempat ini. Amin. Terima kasih. Monggo Mbak Milan silakan naikkan dua dulu, dua parcel. Ini 2 parcel dulu.
Ibu siap? Kita mulai pertama lelang kita pada siang hari ini. Ada 2 parcel di sini Bapak Ibu. Yang satu berisi snack makanan ringan. Ini harga dasarnya 200.000 dengan 2 isinya 1. Kau gede-gede sangat banyak. Harga dasarnya 50.000. 2 parcel ini saya buka dengan harga 200.000 rupiah di bonus. 200.000. Monggo silakan. Ada berapa? Silakan dengan semua. Itu pemanasan. Pemanasan. Alon-alon. 250 Bu Lena. 300 Pak Prato. 350. 350 Bu Pak Gil 350 monggo. Banyak, ada pilo, ada tali biskuit, ada tenggo. 350. Saya mundur. 400. Ayo bro, 400. 5. 4. 3, 2, 1. 400.000 rupiah. Iya. Awalnya sangat bagus, tercapai 400.000. Terima kasih Pak Pendeta sudah mengawali membuka pada pilihan ini. Mungkin belum anget ya, tidak apa-apa. Tolong bicara jangan sampai kelewatan ya. Baik Bapak Ibu, silakan Pak Jenengan menuju ke meja sebelah ini saya, meja 2. 2 parcel harga dasar 150. Di sini sembako, super mie, kecap, macam-macam, Sprite, celaka, waduh, 150, 200, 300. Terima kasih 300. 350 satu kali. Ini badannya menjauh agak terbatas nih, tidak seperti yang 400. Terima kasih. Nanti siapa kepada 400 satu kali, 400 2 kali, 400 2 kali. Tidak ada yang menawar lagi. 400 2 kali, 450. Tepuk tangan untuk 450 ya. 450 satu kali, 450 2 kali, 450 3 kali. Tuh, anak-anak, yang peraih 450 sebelah timur. Ini 2 parcel lagi Bapak Ibu, isinya susu kotak, mie, super mie 2. Nah, di labelnya 2 parcel ini 150. 250, 250, 300 satu kali, 350, 400
350 satu kali, 400 satu kali, 400 dua kali, 400 dua kali, nggak ada lebih, 450 ya, kita beri plus 450 satu kali, 450 dua kali, 450 tiga kali. Nah, mana? Tiga. Ayo Mas Rena. Oke, ya lalu warganya Budi. Oh, ini dua pasar lagi. Ada sampo, ada apa itu? Sokli, pewangi, macam-macam. Oh, 150. Bandrolnya 125, 130, 150. 500 dua kali, 500 dua kali. Mau saya juga bisa 500 tiga kali. Tuh, mana 500? Oke, belakang mas belakang mas. Ini nanti. Oke, di sebelah kanan. Tapi kok di senjolan ini kok kopi semua ini. Gula bukan? Gula. Harus beberapa macam saset kopi mie sedap gula. Waduh, malah murah ini. 100.000 harga dasar. 100.000. 200 belakang. 200 satu kali. 250. 250 apa nih? Ini tak? Oh iya. Pura itu mahal saya kata. 250 satu kali. 250 dua kali. 250 dua kali. Betul ya? 300 dolar ngono. Wajib. Ojo suwe-suwe. Sing kipase dikore Bu. Mas, ojo suwe iki serang udah ya. Ini 300 ya. 300 satu kali. 300 dua kali. 300 tiga kali. Katakan di tengah. Ayo ini generasi menerus, ayo. Selanjutnya ini jajan dan seperangkat alat sabun-sabun kami 150 400 ayo
400 dua kali 400